Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Di video kali ini kita akan unboxing HP murah seharga 800 ribuan, garansi resmi. Dan ini banyak permintaan dari teman-teman untuk saya unboxing HP ini. Nah, di sini ada Vivon N6 Star. Saya nggak tahu ya ini brand berasal dari mana, yang jelas ini garansi resmi. Dan untuk penampakan boxnya di sini berwarna orange, jadi keinget sama si brand Xiaomi. Nah, di sini ada gambar si HP-nya, terus di sampingnya seperti ini N6 Star, di sampingnya lagi seperti ini ada tulisan Vivon, dan ada keterangan kalau kita dapat kartu perdana dari smartphone. Oke, dan di bagian belakang ada beberapa poin spesifikasi, di antaranya 6,3 inch HD waterdrop full screen, kamera depan 5 megapiksel, belakang 13 megapiksel. Kemudian baterainya gede, lumayan gede, 4000 mAh, 2 GB RAM, 16 GB ROM, Face ID. Wow, ada sensor pindai di jari, 4G, dan di sini nggak ada keterangan versi Androidnya berapa gitu ya, cuma Android. Dan di sini dibuat di Indonesia, diproduksi oleh PT Yifang Cargo Mutiara Elektronik. Jadi belum punya pabrikan sendiri, nebeng sama PT Yifang. Yang juga di situ ada itel, terus juga Teknomobile, Hotwave, dan juga Strawberry. Nah, ini satu pabrik bukan berarti satu saudara ya, karena memang belum punya pabrikan sendiri, jadi ya nebeng. Oke, langsung kita buka aja. Dan begini dia isi dalam boxnya. Yang pertama ada si HP-nya, kemudian di sini kita dapat silikon case, warnanya itu transparan. Kemudian wow, mantap ya, di sini kita dapat tempered glass. Ini bukan screen protector biasa yang berbahan dari mika. Mantap. Kemudian di sini ada, ini kita pita buku panduan, terus kartu garansi. Oke, ada baterai. Kapasitasnya tadi sudah kita baca ya, 4000 mAh. Terus kabel USB, jelas tipenya ini masih micro USB, nggak ngarep untuk Type C di harga segitu. Ada kepala charger yang kecil banget bentuknya, dan ini memang ringan banget. Untuk outputnya 5 volt 1 ampere, cuma 5 watt. Dan yang terakhir di sini kita dapat kartu perdana dari smartphone. Oke, ini saya rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya. Di sini masih ada plastik yang menempel di layar, kita lepas aja. Nah, di bagian belakang, wow, desainnya ini buat gaya-gayaan ya, lumayan cakep ya. Karena kalau kita lihat sekilas ini ada 4 kamera. Tapi kalau kita teliti lebih dekat, jelas ini kameranya cuma gimmick aja ya. Ini kamera tempelan, kalian lihat sendiri. Dan di sini ada tulisan Super Steady AI kamera. Wow, apakah benar-benar hasil kameranya ini bisa stabil ya? Biasanya Super Steady itu untuk perekaman video itu guncangannya jadi lebih halus. Nanti kita lihat untuk hasilnya. Oke, untuk bahan back covernya jelas di sini dari plastik. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, terus di atasnya ada tombol volume rocker. Di sisi atas ditempati lubang jack audio 3,5 mm. Dan port micro USB, ini khas HP murah, biasanya itu memang ditaruh di atas ini. Kemudian di sisi kiri kosong, nggak ada apa-apa. Di sisi bawah ada lubang untuk speaker, lubang untuk mikrofon. Bagian belakang ada tulisan Vivon, designed by Vivon. Ada satu kamera aja, ini 3 kamera cuma gimmick. LED flash, sensor pemindai di jari, dan bagian depan ada layar 6,3 inch yang sudah model kekinian, yaitu waterdrop notch. Ada kamera, untuk earpiece. Ini back covernya bisa dibuka ya. Oke, dan bagian dalamnya seperti ini. Ada slot dual SIM, dan slot micro SD-nya di mana ya? Oh, di sini. Dan kita nyalakan Vivon. Dan begini dia untuk tampilan home screen-nya. Tadi nggak ada setup wizard, langsung menuju ke sini aja. Memang untuk ruang hitam di sekeliling layarnya ini lumayan masih tebal, tapi wajar aja sih, ini kan HP murah. Dan ini memang kelihatan reflektif ya. Kalian bisa lihat sendiri, itu ada bayangan saya.
Ini sudah IPS ya, meskipun untuk kualitasnya ini kerasa biasa aja. UI-nya ini pakai stok Android Go. Memang cocoknya untuk RAM 2 GB ya, pakai UI seperti ini, stok Android Go. Dan di sini memang nggak ada aplikasi bloatware bawaan ya, bersih banget. Oke, kita cek di About Phone. Nah, versi Androidnya ini sudah 10 dengan tingkat patch keamanan Android itu di 5 Agustus 2020. Nah, ini real Android 10 ya. Karena itu banyak banget brand lokal yang di sini itu Androidnya 10, tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam itu Androidnya masih versi jadul. Oke, ini saya install beberapa aplikasi tambahan dulu dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali. Dan oke, balik lagi. Nah, ini langsung kita tes aja gimana sih untuk performa sensor pemindai siri jarinya. Oke, untuk HP harga 800 ribuan ini lumayan cepet ya, dan yang pasti udah akurat banget. Oke, kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Ini ada AIDA 64. Kira-kira untuk hardware-nya itu pakai apa sih? Sistem untuk RAM-nya 2 GB. Sedangkan untuk internal storage dari 16 GB yang bisa kita pakai itu sekitar 11 GB-an. Untuk CPU-nya ini pakai prosesor kelas low end yaitu Spreadtrum SC9832E. Ini masih quad-core, clock speed-nya 1,4 GHz dan fabrikasinya 28 nanometer. Nah, jadi sampai di sini nanti kita nggak akan tes game ya, buat apa sih? Karena ya memang kita tahu prosesor seperti ini tuh performanya kayak gimana. Cukup buat nonton YouTube, terus sosial media, chattingan. Untuk resolusi layar ini sudah HD plus ya. Di harga 800 ribuan ini nilai lebih sih, karena biasanya itu ya cuma 480, kalau enggak ya 540. Ini GPU-nya pakai Mali T820. Oke, untuk baterai di sini terdeteksi ya sama dengan yang ada di baterainya tadi ya, yaitu 4000 mAh. Terus untuk kelengkapan sensor, di sini sensornya minim banget, nggak ada sensor cahaya, apalagi sensor gyroscope. Magnet juga nggak ada, jadi otomatis di sini nggak ada auto brightness. Tapi coba kita lihat sih di pengaturan, barangkali auto brightness-nya itu pakai kamera depan. Nah, di sini memang nggak ada auto brightness ya. Terus untuk Antutu, di sini tadi sudah saya tes di Antutu versi yang gede, itu ternyata stuck di tengah jalan. Di Antutu versi Go pun juga sama. Tapi dengan prosesor seperti ini kayaknya nggak begitu penting sih ya untuk melihat berapa skor Antutunya. Karena ya kita tahu performanya itu seperti apa. Kita lihat aja di multitouch, ini kira-kira mendukung ya cuma 2 titik sentuhan aja. Oke, kita lihat di kamera belakang ini cuma 1 aja ya. HP-nya jujur sih ditulis cuma 1. Kalau di sini kelihatan ada 4, ini cuma tempelan aja, cuma dekorasi. 13 megapiksel, sedangkan depannya 5 megapiksel. Nah, kalau dilihat di HP-nya sih ya sama seperti HP lokal lainnya. Di sini nggak begitu istimewa ya. Coba kita jepret. Oke, terus untuk kamera depan ini 5 megapiksel ya, apa adanya aja, cukup buat video callan, nggak cocok buat berselfie ria. Terus kita lihat di perekaman video, di sini kan tertulis super steady. Apakah benar-benar videonya itu hasilnya stabil, ada AIS atau enggak? Kita lihat ya di pengaturan, mana nih pengaturan? Di sini pengaturannya seperti ini, bisa merekam ke resolusi Full HD 1080p. Dan di sini memang nggak ada yang namanya stabilizer ya. Kita lihat aja untuk kelengkapan sensor tadi nggak ada sensor gyroscope. Karena ya kalau untuk video yang ada AIS itu bisa maksimal kalau ada sensor gyroscope.
Ini kita coba rekam video di luar ruangan dan hasilnya seperti ini. Oke, ini dia hasil perekaman video dari kamera belakang VivoNe N6 Star yang saya rekam menggunakan resolusi Full HD. Dan bisa kita lihat sendiri ya, kalau tulisan Super Steady-nya itu cuma ya bohongan aja. Ternyata di fitur kameranya itu nggak ada, dan hasilnya ya memang seperti ini, goncang banget. VivoNe N6 Star, HP resmi seharga 800 ribuan. Kalau dari desain sih ya lumayan kekinian ya di harga segitu. Dan kalau secara spesifikasi menurut kalian gimana? Silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Singkat video unboxing dan sedikit lihat dalemannya dari VivoNe N6 Star. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.